Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Debrito Rafael Stephen Yudanto dari kelas 10 MIPA 1 absen 14. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan sebuah eksperimen dengan tujuan untuk melakukan percobaan terhadap 5 buah larutan dan menguji apakah larutan itu termasuk dalam larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Maka dari itu, marilah kita mulai eksperimen ini. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Larutan saya yang pertama adalah kerating deng atau minuman berenergi. Larutan yang kedua adalah minyak goreng. Larutan yang ketiga adalah Fanta atau minuman bersoda. Larutan yang keempat adalah air yang akan dicampurkan dengan gula atau disebut air gula. Lalu untuk larutan yang terakhir adalah garam yang akan dicampur dengan air dan akan menjadi larutan garam. Lalu saya siapkan ada kanebo, papan styrofoam sebagai alas, lampu sebagai indikator, kancing baterai untuk menghubungkan baterai dengan rangkaian, kabel sebagai penghubung rangkaian, sendok di sini sebagai pengaduk, baterai itu sendiri sebagai sumber arus listrik atau sumber listrik, dan 2 buah paku yang di sini sebagai pengganti elektrode. Lalu saya siapkan pulpen, double tip, gunting, label untuk menamai, dan wadah untuk menampung larutan. Tiap-tiap larutan dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan namanya. Setelah itu, kita akan menyusun rangkaiannya sampai sedemikian rupa. Dan rangkaian akan tersusun seperti ini. Baik, untuk percobaan larutan yang pertama kita akan menggunakan air garam. Ya, ini air yang sudah dilarutkan dengan garam padat. Makanya dari itu kita akan coba pada rangkaian ini. Kita lihat adakah reaksi yang terjadi. Ya, bisa dilihat lampu menyala sangat terang dan paku mengeluarkan busa. Percobaan yang kedua kita akan menggunakan air yang saya larutkan dengan gula padat. Pakunya sudah dibersihkan ya supaya larutan garam sebelumnya tidak tercampur pada air gula ini. Lihat apakah ada reaksi yang terjadi. Ya, lampu mati, tidak menyala sama sekali, dan kedua paku tidak mengeluarkan busa sama sekali. Ke percobaan yang ketiga kita akan menggunakan minuman berenergi atau kerating deng. Ya. Seperti biasa, pakunya sudah saya bersihkan, sudah steril, sudah dilap terlebih dahulu. Kita akan tes adalah larutan berenergi ini. Lampu sama sekali tidak menyala. Dan kita lihat paku sama sekali tidak mengeluarkan busa atau gelembung. Percobaan larutan keempat kita akan menggunakan minuman bersoda atau minuman Fanta ya. Kita akan tes reaksinya apakah yang akan terjadi. Kedua paku telah dimasukkan dan bisa dilihat bahwa lampu mati total. Akan tetapi ada sedikit busa pada paku tersebut. Bisa saya teliti dengan secara seksama bahwa di sini kelihatan busa atau gelembung yang barusan keluar dari paku. Percobaan yang terakhir akan menggunakan minyak goreng. Kedua paku sudah dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam larutan minyak goreng. Dan bisa dilihat bahwa lampu mati total, dan pada kedua paku tersebut tidak mengeluarkan busa sama sekali. Baik, setelah eksperimen yang sudah saya lakukan barusan, untuk larutan yang pertama yaitu larutan garam. Pada larutan garam, saya melihat bahwa lampu indikator menyala sangat terang, serta keluar busa atau gelembung udara dari paku tersebut. Lalu untuk larutan yang kedua, larutan gula, sama sekali lampu tidak menyala, atau bisa dikatakan lampu itu mati total, dan pada dua paku tersebut tidak mengeluarkan gelembung udara sama sekali. Untuk larutan yang ketiga, saya melihat bahwa kerating deng atau minuman berenergi. Nah, pada saat saya uji coba, lampu mati total dan pada kedua paku tidak mengeluarkan gelembung udara sama sekali.
Lalu untuk larutan yang keempat itu adalah minuman bersoda atau bisa dikatakan produk Fanta. Lampu memang menyalanya tidak terang atau pada saat saya percobaan tadi lampu mati total. Namun bisa dilihat bahwa muncul gelembung-gelembung udara atau busa-busa dari salah satu paku. Lalu untuk larutan yang terakhir adalah minyak goreng. Nah, untuk larutan yang terakhir ini lampu mati total dan pada dua paku tersebut sama sekali tidak mengeluarkan gelembung udara. Dari analisis yang sudah saya katakan barusan, bisa saya tarik kesimpulan bahwa larutan dibedakan menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama larutan elektrolit kuat dan yang kedua larutan elektrolit lemah. Nah, untuk percobaan atau eksperimen larutan elektrolit atau non-elektrolit yang ada di sekitar saya, yang larutan garam, larutan pertama merupakan larutan elektrolit kuat. Mengapa? Karena larutan tersebut saat saya lakukan uji coba, lampu menyala sangat terang dan gelembung udara keluar dari paku tersebut. Untuk larutan yang kedua, larutan gula, itu merupakan larutan non-elektrolit. Dikarenakan pada saat saya uji coba, lampu tidak menyala atau mati total dan gelembung udara sama sekali tidak keluar dari paku. Maka sudah dapat dipastikan bahwa larutan gula ini non-elektrolit. Lalu untuk minuman berenergi, larutan ini saya masukkan ke dalam larutan non-elektrolit karena lampu mati total dan tidak keluar gelembung udara atau busa sama sekali dari paku tersebut. Dan untuk larutan Fanta, nah di sini lampu mati total, namun pada dua atau salah satu tadi batang paku tersebut mengeluarkan sedikit busa atau gelembung udara. Nah, ini adalah salah satu indikator atau petunjuk di mana larutan Fanta ini atau minuman bersoda ini merupakan salah satu larutan elektrolit lemah. Dan untuk larutan yang terakhir, minyak goreng, itu merupakan larutan non-elektrolit karena lampu mati total dan tidak mengeluarkan gelembung udara atau busa pada paku tersebut. Saya akan menambahkan tentang penarikan kesimpulan saya barusan, bahwa kenapa sih ada yang dinamakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat itu dikatakan sebagai elektrolit kuat karena semua ion yang ada di dalam larutan tersebut terurai secara sempurna sehingga tidak terdapat molekul atau ikatan sama sekali pada larutan itu lagi. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa larutan ini terionisasi secara sempurna sehingga semua ikatan atau semua molekul yang ada di dalam larutan tersebut terurai secara sempurna. Yang ion negatif bergabung dengan kutub yang elektroda positif dan ion yang positif bergabung dengan kutub elektroda yang negatif. Maka dari itu, lampu dapat menyala sangat terang dan arus listrik diaruskan dengan sangat baik. Dan untuk larutan elektrolit lemah, nah, mengapa bisa dikatakan lemah? Karena ion-ion yang ada di dalam larutan tersebut tidak terurai secara sempurna atau hanya terurai sebagian. Karena terurainya sebagian, maka masih ada ikatan-ikatan atau molekul-molekul di dalam larutan tersebut. Maka dalam menghantarkan arus listrik, larutan ini dikatakan kurang baik sehingga lampu kadang bisa mati atau nyala redup, tapi masih ada gelembung-gelembung udara atau sedikit gelembung udara pada paku atau elektroda tersebut. Sekian eksperimen saya tentang uji coba larutan yang ada di sekitar saya untuk mengelompokkan dalam larutan elektrolit atau non-elektrolit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam.